Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah kemarin kita berpisah 2 minggu karena perjalanan ke Uzbekistan ya. Uzbekistan plus umroh dan oleh-olehnya masih flu. Masih flu dan batuk. Syaratnya supaya tidak dianggap onta. Kalau umroh nggak batuk itu katanya turunan onta. Baik, tadi sudah disampaikan, kita masih melanjutkan pembahasan tentang riba, tapi karena sekarang muncul pendapat yang sangat kuat tentang halalnya bunga bank. Jadi umat Islam itu sekarang sepakat kalau riba itu haram. Tapi tidak sepakat kalau bunga bank dikatakan riba. Dan kita sudah mengumpulkan ternyata yang mengatakan bunga bank itu halal, bunga bank itu bukan riba, itu ada 9 pendapat. Makanya materi ini kita bagi 2 bagian ya. 9 itu kita bagi 2. Untuk yang hari ini mungkin 4 dulu, minggu depan insya Allah yang 5. Baik, kita langsung masuk ke materi. Kita masuk bagian yang nomor 1. Pendapat-pendapat yang menghalalkan bunga bank bagian 1. Jadi ada 9 pendapat. Kita lihat dulu. Ya, nomor 1, bunga bank itu halal. Alasannya karena tidak berlipat ganda. Ini paling berat ya ini. Nanti pembahasannya paling panjang. Nomor 2, bunga bank itu halal karena dianggap pengembalian kebajikan. Ini juga berat karena memang ada dalilnya. Nomor 3, bunga bank halal karena kondisi darurat. Nomor 4, bunga bank halal karena bukan pinjaman konsumtif, tapi pinjaman produktif. Nah, ini 4 yang kita bahas hari ini. Sisanya 5 itu insya Allah minggu depan. Yang kelima, bunga bank halal karena untuk mengimbangi inflasi. Ini ada Ustadz yang ngetop berpendapat viral di YouTube ya. Bunga bank itu halal karena mengimbangi inflasi. Nomor 6, bunga bank halal karena ada unsur saling ridho. Nomor 7, bunga bank halal karena ada unsur manfaat. Yang kedelapan, bunga bank halal karena di zaman Nabi belum ada bank. Yang nomor 9, bunga bank halal karena bank itu milik negara itu halal bunganya. Kalau banknya milik swasta, bunganya haram. Jadi ada yang berpendapat begitu. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, bunga bank halal karena tidak berlipat ganda. Dalilnya Ali Imran 130. Ali Imran 130. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba atafam afah. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu,
janganlah kamu memakan ar-riba atau mudhafah yang berlipat ganda. Dari dalil ini, pendapat yang mengamalkan bunga bank itu mengambil dua segi ya. Yang pertama, ayat ini diambil mafhum mukhalafahnya. Kita harus paham yang disebut mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu pemahaman yang sebaliknya. Kemudian pendapat yang kedua diambil taksisnya. Taksis itu pengecualian. A dan B ini istidlal yang berbeda ya. Jadi kalau diambil mafhum mukhalafahnya, kalau Allah melarang memakan riba yang berlipat ganda, maknanya apa? Mafhum mukhalafah itu mafhum yang sebaliknya. Berarti kalau ribanya tidak berlipat ganda, hukumnya boleh. Yang B, kalau diambil taksis, itu berarti taksis itu pengecualian dari keumuman. Keumuman apa? Al-Baqarah 275. Jadi di dalam Al-Baqarah 275 kan ada ayat wa akhallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lafat ar-riba ini maknanya lafat umum. Semua riba dilarang. Maka berlaku kaidah dalil am yabqa fi umumihi mal dari dalilu taksisi. Kalau ada dalil yang umum, harus dipertahankan keumumannya selama tidak ada dalil yang mengecualikan atau mengkhususkan atau mentaksis. Jadi waroma riba itu secara umum haram. Tapi dikecualikan oleh Ali Imran 130. Semua riba haram kecuali yang berlipat ganda. Berarti kalau tidak berlipat ganda, itu hukumnya halal. Ini cara istimbat hukumnya seperti itu. Walaupun istidlalnya atau istimbatnya beda, tapi kesimpulannya sama. Yaitu bunga bank karena tidak berlipat ganda, maka bunga bank itu hukumnya halal. Saya yakin Bapak Ibu sekalian mendengarkan pendapat ini ya. Jadi kesimpulannya, bunga bank karena tidak berlipat ganda, maka hukumnya halal. Diambil dari mafhum mukhalafahnya, itu istidlal yang pertama. Kemudian yang kedua, diambil sebagai dalil taksis atau pengecualian. Ini yang kedua. Baik, kita bantah satu-satu. Kita bantah satu persatu ya. Yang pertama, pengambilan mafhum mukhalafah. Pengambilan mafhum mukhalafah atau pemahamannya sebaliknya itu tidak sah menurut kaidah usul fikih. Kok bisa? Jadi ternyata tidak semua ayat itu bisa diambil mafhum mukhalafahnya. Jadi mengambil mafhum mukhalafah harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh ulama di dalam kitab usul fikih. Syaratnya yang pertama tidak boleh bertentangan dengan mantuk ayat. Yang kedua, ayat itu tidak berfungsi sebagai waqi'atul ain. Nah, maksudnya apa? Kita lihat. Jadi kalau pengambilan mafhum mukhalafah
itu bertentangan dengan nas yang bisa diambil mantuknya, maka itu tidak sah. Jadi kita harus paham, ayat itu ada yang bisa diambil mantuknya, mantuk itu makna yang tersurat. Sedangkan mafhum itu makna yang tersirat. Dalam bahasa Indonesia kan sama juga ya. Jadi ada makna yang tersurat, makna yang tersirat. Misalnya saya mengatakan, saya mohon maaf, saya mau ke belakang. Kalau makna yang tersurat ke belakang ya maksudnya ke belakang. Itu makna yang tersurat. Tapi makna yang tersirat itu apa? Ke belakang maksudnya mau ke kamar kecil. Itu mafhum namanya. Makna yang tersirat. Nah, istilah bahasa Arab itu mafhum. Kalau tersurat, mantuk. Nah, dalam kaidah usul fikih, kalau ada mafhum bertemu dengan mantuk, maka mafhumnya harus kalah. Tidak boleh digunakan. Itu kaidah yang pertama. Yang kedua, pengambilan mafhum mukhalafah tidak sah jika dalam hati nas itu sebenarnya hanya sekedar contoh. Istilah usul fikihnya waqi'ul ain. Contoh fakta yang biasa terjadi di zaman Nabi. Itu tidak boleh dijadikan landasan hukum. Kita lihat penjelasannya masing-masing. Yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan mantuk. Contohnya apa? Nah, ini harus hati-hati ya. Kalau ada ayat, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Coba ambil mafhum mukhalafahnya. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ini kalau diambil mafhum mukhalafahnya, berarti apa? Boleh membunuh anak-anak kita kalau karena tidak takut miskin. Misalnya ada bapak-bapak gendong anaknya masih kecil, masih bayi, nangis terus, malah ngompol, malah karena saking jengkelnya dibanting mati. Mohon maaf ya, dibanting mati. Pertanyaannya, apa enggak? Kalau menggunakan mafhum mukhalafah dari ayat ini, jawabnya tidak dosa. Kan yang dilarang itu membunuh anak karena takut miskin. Saya akan membunuh anak karena jengkel, bukan karena takut miskin. Berarti membunuh anak karena jengkel itu tidak dosa. Yang dosa membunuh anak karena takut miskin. Itu namanya mengambil mafhum mukhalafah yang tidak sah. Kenapa? Karena banyak ayat-ayat yang lain yang secara mantuk atau tersurat itu melarang membunuh secara mutlak. Contohnya apa? Misalnya surat An-Nisa 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazuhu jahannamu khalidan fiha. Siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, nah ini bersifat mutlak. Siapa saja membunuh, mau orang besar, orang kecil, dibunuh dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam. Dan dia bisa kekal di dalamnya. Ini larangan membunuh secara mutlak.
Jadi tidak ada ilatnya. Apakah karena tak miskin, atau karena jengkel, atau karena cemburu. Nggak boleh. Ini namanya mantuk. Ayat berikutnya, Al-Baqarah 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu menjalankan kisos berkaitan dengan pembunuhan. Jadi membunuh itu hukumannya dibalas bunuh. Dan itu mutlak, tidak ada batasannya. Membunuhnya apakah karena takut miskin atau tidak. Ini namanya ayat-ayat yang bersifat mantuk ya. Jadi kalau ada ayat yang sudah ada mantuknya, maka tidak boleh diambil mafhumnya. Jadi, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, tidak boleh diambil mukhalafahnya. Karena bertentangan dengan ayat-ayat yang secara mantuk atau tersurat melarang pembunuhan secara mutlak. Maka itu juga harus diberlakukan pada riba ya. Yang kedua, ayat tersebut tidak berfungsi sebagai waqiatul ain. Contohnya tadi ya, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Ternyata kebiasaan orang Arab zaman Nabi itu membunuh anaknya karena takut miskin. Jadi miskin itu kebiasaan orang Arab zaman dahulu. Istilah usul fikihnya waqiatul ain. Jadi itu sudah kebiasaan masyarakat jahiliyah di zaman Nabi, banyak membunuh anak karena takut miskin. Karena takut miskin tidak boleh dijadikan hujah. Karena hanya sekedar contoh. Maka kalau itu diterapkan, pengambilan mafhum mukhalafah pada Ali Imran 130 tidak sah. Alasannya karena bertentangan dengan nas-nas yang bisa diambil mantuknya. Dan juga karena berlipat ganda itu waqiatul ain, kebiasaan orang Arab jahiliyah. Jadi kebiasaan orang Arab kalau utang piutang, perjanjiannya kalau kamu utang 1 juta, janji mengembalikan 1 bulan. Maka kalau bisa kembali pas 1 bulan atau kurang, tetap 1 juta. Tapi kalau kamu melewati 1 bulan, kena denda. Yaitu apa? Mengembalikannya jadi 2 juta. Itu kebiasaan orang Arab jahiliyah. Itu hanya contoh. Jadi kalau mengembalikan melewati jatuh tempo kena denda. Dan biasanya dendanya langsung 2 kali lipat. Itu hanya contoh di zaman Nabi. Makanya ini biasanya disebut riba jahiliyah. Riba jahiliyah kalau sekarang itu kayak kartu kredit. Kalau orang punya kartu kredit, selama itu utang dari gesek kartu kredit itu dibayar sebelum jatuh tempo, nggak kena bunga. Tapi begitu melewati jatuh tempo, dikenakan. Itu waqiatul ain ya. Nah, kenapa Ali Imran itu tidak bisa diambil mafhum mukhalafahnya?
Karena bertentangan dengan nas halallahul bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ar-riba di sini bersifat mutlak. Semua riba tidak boleh. Kayak tadi, semua pembunuhan tidak boleh. Kalau secara mantuk jelas semua nggak boleh, maka tidak boleh dikecualikan oleh mafhum mukhalafah. Ayat berikutnya yang bisa diambil mantuknya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wazzaru ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Semua sisa riba itu harus ditinggalkan. Ini bersifat mutlak. Nggak ada batasan banyak sedikit. Semua sisa-sisa riba harus ditinggalkan. Nah, ini dipertegas dengan Al-Baqarah 279. Syarat tobat. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kamu ingin bertobat dari mengambil riba, maka bagimu adalah pokok hartamu, pokok utangmu. Jadi setiap tambahan dari pokok utang itu adalah riba. Itu secara tersurat atau secara mantuk bisa langsung diambil. Maka mafhum mukhalafah tidak sah. Mafhum mukhalafah dari Ali Imran 130 tidak sah. Untuk Fakiatul Ain, tadi sudah kita sampaikan, kebiasaan masyarakat jahiliyah banyak melakukan denda terhadap atau hukuman terhadap orang yang membayar utangnya melewati jatuh tempo, kebiasaannya langsung berlipat ganda. Ini hanya kebiasaan. Baik, itu yang A ya. Kemudian yang B, tahsis. Pengambilan Ali Imran 103 sebagai tahsis atau pengkhususan atau pengecualian dari Al-Baqarah 275 itu tidak sah menurut kaidah usul fikih. Kenapa? Nah, ini mudah saja ya. Sebab dalam ilmu usul fikih, dalil taksis syaratnya harus turun belakangan setelah dalil umumnya. Jadi dalil taksis harus di belakang dalil yang umum. Faktanya Ali Imran 130 itu turunnya lebih dahulu daripada Al-Baqarah 275. Jadi tidak mungkin taksis itu mendahului yang ditaksis ya. Tidak mungkin. Berarti menjadikan Ali Imran 130 sebagai taksis dari Al-Baqarah 275 itu tidak sah menurut usul fikih. Baik, nomor 1 selesai. Ini yang paling berat ya, nomor 1. Nomor 2, bunga bank halal karena pengembalian kebajikan. Pakai dalil onta ya. Nabi pernah pinjam onta. Dalilnya an-Nafi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaslafa min rajulin bakron. Faqadimat alaihi ibil min ibilis sodakoti. Fa'amaro Aba Rafi antak dia ar-rajula bakrohu. Faraja ilaihi Abu Rafi faqala lam ajid fiha illa khiyaran roba'iyan. Faqala a'ti iyahu inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'an.
Dari Abu Rafi, Rasul meminjam seekor onta muda. Bakron itu onta muda ya. Onta yang kira-kira umur setahun 2 tahun. Ada istilah sendiri kalau orang Arab. Namanya bakron. Kemudian ditagih. Rasul menyuruh Abu Rafiq cari onta yang bakron juga. Dari onta sedekah. Tetapi setelah dicari, ternyata nggak ada onta bakron itu. Dia menyampaikan, ya Rasul, tidak ada. Onta bakron yang ada adalah khiyaron robaian. Khiyaron robaian itu kira-kira onta umur 7 tahun. Onta yang sudah dewasa. Gimana ini? Adanya khiyaron robaian. Ternyata Nabi mengatakan, a'tihi iyahu. Kasihkan onta itu kepada dia. Kemudian inna khiyaran nasi, sesungguhnya orang yang paling baik, ahsanuhum kodoan, yaitu yang mengembalikan yang lebih baik dalam membayar utangnya. Jadi Rasul pinjamnya bakron dikembalikan khiyaran robaian. Padahal onta muda tentu saja harganya lebih murah daripada onta tua, onta dewasa. Nah, hanya kelebihan pengembalian onta ini dianggap ahsanu kodoan, pengembalian kebajikan. Kemudian diambil sebagai dalil. Berarti bunga bank boleh. Karena apa? Karena mengembalikannya ditambah bunga. Bunga bank dianggap pengembalian kebajikan karena bunga bank itu kelebihan dari pengembalian utang. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik di dalam membayar utangnya. Berarti bank itu lembaga paling baik karena apa? Karena kalau ada orang nabung, dikembalikan tambahan bunga. Itu kan pengembalian kebajikan. Kesimpulannya, bunga bank itu halal. Setuju? Kalau nggak setuju, kita lihat bantahannya. Yang bantahannya. Nah, sebenarnya ini ada ta'arud ya. Pertentangan dalil. Dalil-dalil yang kelompok pertama, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Idza aqrada fala ya'khudh hadiyatan. Kalau kamu memberikan pinjaman, jangan menerima hadiahnya. Idza aqrada ahadukum qardon fa ahdalahu aw khamalahu ala dabati fala yarkaba wala yakbalhu. Kalau kamu memberi pinjaman lalu diberi hadiah atau dinaikkan ke atas kendaraannya, janganlah kamu terima hadiahnya dan jangan kamu naiki kendaraan. Nah, itu bertentangan dengan hadis tadi. Yaitu apa? Inna khiyaran nasi ahsanuhum kodoan tadi. Sesungguhnya manusia yang paling baik adalah yang paling baik dalam mengembalikan utang. Ini seakan-akan ada ta'arud, ada pertentangan. Jadi kelompok hadis pertama adanya tambahan dari utang tidak boleh. Kelompok hadis kedua adanya tambahan itu boleh. Terus jika ada ta'arud, dua dalil caranya gimana? Ada kaidah usul fikih. Al-amalu bidalilaini al-muta'aridaini aula min ilgha'i ahaduhuma. Mengamalkan dua dalil yang bertentangan itu lebih baik
daripada meninggalkan salah satu darinya. Jadi kalau ada dua dalil yang bertentangan, itu harus dijamak, dikompromikan. Dua-duanya harus diamalkan. Jangan ditarjih. Kalau ditarjih itu yang satu diamalkan, yang satu ditinggalkan. Itu namanya tarjih. Jadi yang lebih utama itu diamalkan semua, dikompromikan, jangan ditarjih. Tarjih itu kalau sudah langkah akhir kepepet nggak bisa dijamak ya, baru boleh ditarjih. Caranya gimana? Ternyata kelompok hadis pertama itu berlaku untuk harta misliat, sedangkan hadis kedua itu berlaku untuk harta kimia. Harta misliat itu apa? Al-misliyatu fil istilahi kullu ma yujadul mislu fil aswaki bila tafawutin ya'tadu bihi bihaitsu la yahtalifu bisababihi saman. Harta misliat itu harta yang ada semisalnya yang bisa didapati di pasar-pasar yang perbedaannya signifikan. Kalau ada perbedaan tidak menimbulkan perbedaan harga. Kalau harta kimia sebaliknya. Al-kimia itu fi istilahi ma la yujadu lahu mislu fil aswaki au yujadu lakinna al tafawuti al mu'tadu bihi fil kimati. Ini sebelumnya sudah kita bahas ya. Jadi harta kimia itu harta yang tidak didapati yang semisalnya di pasar-pasar, sehingga ada perbedaan itu menimbulkan perbedaan harga yang signifikan. Oleh karena itu dalam utang piutang ternyata harus dibedakan, utangnya itu harta misliat atau harta kimiat. Kalau utangnya harta misliat itu seperti uang, beras, jagung, gandum, minyak goreng, tepung terigu, itu harta misliat ya, yang bisa ditakar, ditimbang, dihitung. Maka kalau utang harta misliat mengembalikannya sifatnya dan kadarnya harus sama. Jadi jenisnya, misalnya harus dikembalikan beras. 1 kilo harus 1 kilo. Uang juga gitu. Kalau 1 juta rupiah, mengembalikannya juga 1 juta rupiah. Itu sifat dan kadarnya harus sama. Tapi kalau harta kimia, ya harus sama kuantitasnya, tapi kualitasnya tidak bisa sama memang. Karena harta kimia itu contohnya mobil, sepeda motor, rumah, tanah, termasuk hewan tunggangan, hewan ternak. Seperti onta itu barang kimia. Onta itu beda-beda. Maka yang penting tetap kuantitasnya sama. Onta satu yang mengembalikan satu. Itu namanya ahsanul qodok. Kalau pinjam onta satu dikembalikan dua, namanya aksarul qodok. Pengembalian yang lebih banyak. Tapi mengatakan pengembalian yang lebih baik, bukan yang lebih banyak. Jadi kalau kambing satu yang mengembalikan kambing satu. Mungkin yang pinjamnya kambingnya kurus, dikembalikan kambing gemuk, boleh. Asalkan sama-sama satu. Itu hanya berlaku untuk harta kimia. Nah, itu berarti dua hadis ini diamalkan semuanya. Itu caranya menjamak dalil. Kemudian yang ketiga, bunga halal karena kondisi darurat. Alasannya, jika tidak ada bunga, perekonomian akan lumpuh. Karena yang menggerakkan ekonomi itu bank. Padahal bank itu bisa bergerak karena ada bunga. Kalau nggak ada bunga, orang nggak mau nabung. Kalau nggak ada bunga, bank juga nggak mau meminjami.
Jadi yang menggerakkan ekonomi itu bunga. Padahal kalau nggak ada bunga, bank nggak bisa bergerak. Kalau bank nggak bisa bergerak, ekonomi lumpuh, maka ini kondisi darurat. Manusia bisa mati. Kesimpulannya, keberadaan bunga bank dapat dikategorikan kondisi darurat, sehingga bunga bank hukumnya halal. Nah, itu sesuai kaidah syara, ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang atau yang diharamkan. Nah, cara membantahnya gimana? Harus dikembalikan pada definisi darurat. Darurat menurut syariat itu apa? Ad-daruratu hiya itirarul mulji'u alladhi yukhsha minhu al-halak. Darurat adalah terpaksaan yang sangat mendesak yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kebinasaan atau kematian. Maka kalau ada yang berpendapat bunga bank itu darurat sehingga halal hukumnya, bisa diterima, harus dikembalikan pada faktanya. Pertanyaannya, apakah seorang yang tidak mengambil bunga bank bisa mati? Kalau memang bisa mati, ya boleh, silahkan. Kembalikan pada faktanya. Jika tidak ngambil bunga pinjaman bank tidak mati, maka halalnya bunga karena kondisi darurat itu tidak bisa dikategorikan tatbikul hukmi yang benar, tapi tatbikul hukmi yang tidak tepat, penerapan hukum yang salah. Jadi harus berani tegas. Ya kembalinya pada fakta. Kalau memang tidak ngambil pinjaman ke bank bisa mati, ya silahkan, halal. Tapi jangan pura-pura mati. Yang terakhir, nomor 4, bunga bank halal karena pinjaman produktif. Ini dulu yang pertama kali punya pendapat, mohon maaf ya, Bapak Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama. Kalau Wakil Presiden ke-8 itu namanya Fufu Fafa. Katanya begitu. Jadi menurut Muhammad Hatta, riba yang haram itu hanya untuk pinjaman konsumtif. Kalau pinjaman produktif boleh. Jadi pinjam untuk modal kerja. Karena kalau dipakai bisnis kan tumbuh. Sehingga kalau ada tambahan ya adil itu. Ini berangkat dari dalil umum yaitu apa? Wa khalallahul bai'a wa harrama riba. Ini dalil umum. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian riba ini ditaksis menggunakan kaidah dalilul am yabqa ala umumihi malam jadi dalilul taksisi. Dalil yang umum tetap berada pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Jadi riba secara umum haram, dikecualikan riba yang bersifat produktif. Karena bunga bank itu untuk kepentingan produktif, maka bunga bank hukumnya halal. Terus bantahannya gimana? Pendapat ini membuat perkecualian haramnya riba hanya berdasarkan dalil akli, tidak menggunakan dalil syar'i. Pengecualian atau taksis seperti ini tidak sah karena tidak menggunakan dalil syar'i. Contoh taksis yang benar misalnya ada dalil hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Allah telah mengharamkan memakan bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih selain
nama Allah. Nah, di sini ada kata bangkai dan darah. Ternyata bangkai dan darah ini ditaksis dengan hadis. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ukhillat selana maitatani wadamani." Jadi Rasul menghalalkan dua macam bangkai dan dua macam darah. Jadi Al-Maidah ayat 3 ini, Al-Maitatu wadamu itu bersifat umum. Semua bangkai haram, semua darah haram. Boleh membuat pengecualian asalkan ada dalil yang mentaksisnya. Apa? Rasul bersabda, "Ukhillat selana maitatani wa damani." Telah dihalalkan untuk kita itu dua macam bangkai dan dua macam darah. Famal maitatani, adapun dua bangkai yang halal, fal jarodu wal khutu. Bangkai yang halal itu bangkai ikan dan bangkai belalang. Jadi kalau kita cari ikan nanti nggak disembelih. Apalagi ikan teri ya. Ikan teri itu banyak disembelih satu-satu, pegel itu. Termasuk belalang ya. Di Jogja itu ada yang suka makan belalang itu di Wonosari. Itu nggak ada yang disembelih itu. Berarti bangkai semua. Itu bangkai yang boleh. Wa madamani, adapun dua darah yang halal, yaitu apa? Patihalu wal kabidu. Darah yang halal itu darah hati dan limpa. Jadi hati sebenarnya gumpalan darah. Di hati kalau kita nyembelih ayam itu ada hatinya, nyembelih kambing ada hatinya, itu gumpalan darah. Ada limpanya, itu juga gumpalan darah. Kata Nabi itu darah yang halal. Jangan dibuang, dibuang aja itu. Darah yang halal. Itu namanya taksis yang syar'i. Pengecualian yang syar'i karena menggunakan dalil. Tapi pakai akal tidak boleh. Riba semuanya haram kecuali untuk pinjaman produktif. Dan mana yang mengecualikan? Kalau nggak ada, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasan yang luar biasa ya. Tadi dari 9 kita memahami 4 dulu ya. Dari atau pendapat-pendapat yang kemudian mencoba menghalalkan bunga bank itu sendiri. Ya, gitu. Tadi ada beberapa hal, setidaknya ada 4 hal yang kemudian di pekan ini dibahas. Pertama karena bunga bank tidak berlipat ganda. Tadi sudah disampaikan juga bantahannya atau mafhum mukhalafahnya itu memang tidak sah gitu ya. Karena bertentangan dengan mantuknya. Kemudian dan yang kedua juga karena pengambilan kebajikan. Nah, ini tadi juga disampaikan ya, bertentangan dengan dalil-dalil yang sudah ada bahwa hutang piutang itu tidak boleh ada tambahan. Baik, kemudian juga ada yang bilang pendapatnya bahwa bunga bank karena kondisi darurat. Tadi juga sudah jelaskan nih, daruratnya sampai menyampaikan kematian atau tidak. Terus yang terakhir yang dibahas yang keempat tentang pendapat-pendapat bunga bank itu boleh atau halal karena pinjamannya bersifat produktif. Nah, ternyata hal demikian, pendapat demikian itu hanya berdasarkan bukan dalil dari wahyu atau bukan kemudian dalil syar'i gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya berdasarkan pendapat akalnya saja. Gitu. Berdasarkan akalnya saja, bukan kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga tentunya tidak sah gitu ya, pendapat-pendapat tadi 4 hal yang tentunya gitu ya itu sudah dibantahkan semua, ternyata semuanya itu tidak sah dan tetap pada keharaman itu sendiri. Baik, jazakallah khair teman-teman Bapak Ibu sekalian yang
jika ingin bertanya ya, kita buka sesi tanya jawab. Silahkan bisa ditulis di kolom chat atau nanti juga bisa resen terlebih dahulu jika ingin memang bertanya secara langsung kepada guru kita yaitu Ustadz Victor. Nah, ini ada masuk pertanyaan di kolom chat ya, atas nama Rizky N. Iskariman. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf saya izin bertanya. Saya dulu pernah kerja di perbankan dan juga di divisi konvensional. Dengan bunga yang mencekik bisa sampai 9% penyitaan dalam 3 bulan jika tidak bayar angsuran. Karena saya saat bekerja di sana waktu itu tidak tahu dosa seberat ini, niatnya hanya bekerja cari uang untuk orang tua. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz kalau sudah terlanjur seperti itu? Ya, kalau nggak tahu, kemudian sudah tahu, terus hijrah ya, terus keluar dari bank atau dari developer developer konvensional, ya insya Allah taubatnya diterima. Jadi semua orang yang berdosa itu dosanya akan diampuni asalkan bertobat. Yang penting jangan terlambat tobatnya. Belum tobat udah meninggal, nah itu berat. Semua orang yang berdosa kalau mau bertobat insya Allah diampuni. Gitu ya. Makanya Imam Ghazali dalam kitabnya menuliskan syarat taubat nasuha, taubatan nasuha yang diterima syaratnya 4. Yang pertama harus ada penyesalan dalam hati, nangis, mengakui kesalahan. Nomor 2, harus ada janji untuk tidak mengulangi lagi. Syarat kedua. Syarat ketiga, harus kalau terkait dengan tempat itu harus keluar ya. Istilah sekarang hijrah ya. Misalnya dulu kerja di bank, yang disebut tobat ya harus keluar dari bank. Kalau masih kerja di situ enggak dianggap bukan taubatan nasuha. Jadi harus keluar, kalau di contoh kitabnya Imam Ghazali misalnya dia suka mabuk ya, minum minuman keras karena pengaruh lingkungan. Kalau dia tobat, dia harus pindah dari lingkungan itu. Kalau dia nggak mau pindah, ya tidak dianggap taubatan nasuha. Syarat ketiga. Syarat keempat, harus senantiasa diiringi dengan amal-amal kebajikan. Ya, memperbanyak sedekah, memperbanyak amal-amal ibadah yang sunnah misalnya. Kalau perlu ikut umroh, nggak apa-apa. Itu namanya amal kebajikan. Itu menurut Imam Ghazali, syarat taubat nasuha ada 4. Gitu ya, Allah. Baik Ustadz, jazakallah khairan. Begitu ya, Kang Rizky ya. Jadi taubatan nasuha, menyesali perbuatannya dan kemudian berjanjilah untuk tidak mengulangi kembali, tidak mengambil riba kembali, tidak bekerja di dalam yang lingkungannya memang riba gitu ya. Terus kemudian hijrah ya, berpindah gitu ya dari yang dulunya nggak baik menjadi lebih baik lagi dan diiringi dengan amal soleh. Baik, jazakallah khair Ustaz. Nah, ini pertanyaannya mengembang lagi nih Ustaz. Terus gimana seandainya kalau seandainya harta tersebut yang didapat dari jalan riba tadi sudah kebeli mobil, apakah mobilnya harus dijual atau boleh dipakai atau seperti apa Ustaz? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dalam kitab fikih masih ada pendalaman ya. Hmm. Jadi ulama itu membahas kalau orang itu berbuat dosa, melanggar hukum karena tidak tahu hukumnya, itu status perbuatannya itu bagaimana? Bisa dimaafkan atau tidak? Ternyata memang masih ada syarat ya. Jadi kalau dia melanggar hukum karena tidak tahu hukumnya,
harta yang sudah lampau ini dimaafkan atau tidak, tergantung syaratnya, yaitu ada uzur atau tidak. Uzur yang bisa mendapatkan maaf dari Allah itu tergantung lingkungannya. Kalau lingkungannya itu juga tidak tahu bahwa itu haram, maka itu dimaafkan. Tapi kalau tidak ada uzur, yaitu lingkungannya pada tahu, dia sendiri yang nggak tahu, tidak ada maaf. Hartanya berarti harus diselesaikan. Contohnya misalnya ya, dia kredit mobil dengan cara riba. Karena tidak tahu hukum leasing itu haram. Karena leasing itu haramnya double kan. Ada multi akadnya, terus ada ribanya. Nah, setelah ngaji di Iskariman jadi tahu. Terus bagaimana mobilnya yang dikredit? Tergantung lingkungannya. Kalau lingkungannya dulu pas ambil kredit juga tidak pada tahu, malah pada dorong-dorong ambil kredit, ada maaf. Ada maaf. Tapi kalau lingkungannya ada tahu, dia sendiri yang nggak mau ngaji, tidak ada maaf. Gitu ya. Allah Allah. Baik Ustaz, Masya Allah, jazakallah khair. Baik, selanjutnya ada pertanyaan juga nih masuk di kolom chat tapi dari anonim ya, tidak mau disebutkan namanya. Saya izin bertanya pertama ada berapa pertanyaan? Ada dua pertanyaan nih, tapi kita bahas satu dulu ya mungkin ya. Bagaimana hukumnya orang yang mengambil dalil yang salah tadi karena menganggap bahwa tokoh atau kiai atau lembaga tersebut lebih ahli di bidang dibanding dirinya sendiri. Bahkan mengungguli orang-orang yang berbeda yang berada di lembaga tersebut karena sudah lulusan perguruan tinggi Islami yang terkenal. Simpelnya, kebanyakan orang pengen enak dan ambil instannya, seolah-olah kalau dosa jadi tanggung jawab yang menghalalkan, bukan si individunya tersebut. Nah, bagaimana saja mengambil pendapat Ya, tersebut? jadi dibedakan antara mujtahid dengan muqallid ya. Hmm. Mujtahid dengan muqallid. Kalau mujtahid, dia sudah beristihad, sudah mengerahkan segenap ilmunya, segenap waktunya, tenaganya, pikirannya, semua hafalan-hafalnya, kitab-kitabnya sudah dibuka. Kok hasilnya salah, pahalanya satu. Tapi kalau mujtahid beristihad, Pak, hasilnya benar, pahalanya dua. Itu berlaku untuk mujtahid, tapi tidak berlaku untuk muqallid. Muqallid itu orang yang tidak bisa beristihad. Bagi muqallid, kalau ada perbedaan pendapat, yang satu mengatakan bunga bank halal, yang satu mengatakan bunga bank haram. Bagi muqallid wajib melakukan tarjih pendapat, bukan tarjih dalil ya, tarjih pendapat. Jadi sama-sama pendapat dari ulama, sama-sama pendapat dari mujtahid harus ditarjih. Hukumnya wajib, karena kaidahnya al-amalu birrojih wajibun, wal amalu bil marjuh mumtaniun. Bagi muqallid ya. Mengamalkan pendapat yang rojih atau yang kuat hukumnya wajib. Mengamalkan pendapat yang lemah hukumnya tertolak. Jadi kalau ada muqallid lihat perbedaan pendapat, dia langsung memilih pendapat yang ringan, mudah, yang enak, itu di mata Allah tertolak, tidak diterima. Karena dia beramal mendasarkan pada hawa nafsu, bukan pada ilmu. Karena dia langsung memilih yang enak ya yang membolehkan, udahlah. Itu di sisi Allah ditolak, nggak diterima.
Berarti kalau ada dua pendapat, dia harus mentarjih mana pendapat yang lebih kuat, bukan mana yang lebih enak, yang lebih mudah. Seperti yang kita lakukan sekarang ini tarjih sebenarnya, tarjih. Jadi kalau sudah tahu pendapat tadi itu lemah, tidak boleh diamalkan. Itu namanya tarjih. Yang kalau tidak mau melakukan tarjih berarti tertolak karena dia mengamalkan hawa nafsu. Ya memang orang yang bodoh itu memang ya susah masuk surga. Bodoh agama ya. Dia pintar bisnis, kaya raya, duitnya banyak, tapi bodoh dalam agama, pengen masuk surga. Ya surga ini sopo. Kata Nabi, siapa yang pengen masuk surga harus dengan ilmu. Ya ilmu surga, ilmu agama. Nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar, pengen masuk surga. Gimana? Pengennya Allah memaafkan terus. Nggak ada usaha sama sekali. Memang orang yang jahil itu cilaka. Di dunia cilaka, di akhirat cilaka. Wajib hukumnya kita itu menuntut ilmu. Ilmu agama. Bagi yang pengen masuk surga. Nggak bisa masuk surga tanpa ilmu, nggak bisa. Ya harus sungguh-sungguh. Gitu ya, Allah. Baik Ustaz, jazakallah khair, Masya Allah. Gitu ya, jadi memang perlu belajar lebih dalam lagi, terutama tentang agama ya, agar apa? Agar kemudian kita Allah ridhoi ya, kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, ada pertanyaan selanjutnya ya dari masih anonim tadi ya. Nah, pertanyaan kedua itu, jika kita punya kesempatan untuk tidak mengambil riba atau kemudian bahkan meninggalkan riba sendiri, tapi di pikiran kita masih overthinking nih, masih ada rasa takut miskin, takut kehilangan kalau seandainya saya meninggalkan leasing gitu ya, takut kehilangan kalau saya meninggalkan KPR, saya nggak punya rumah dan sebagainya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa menjadi motivasi untuk mengubah orang tersebut hingga kemudian bersedia dengan sungguh-sungguh meninggalkan riba itu sendiri, Ustaz? Ya itu berarti pemahaman tentang rezekinya salah kan. Hmm. Ini masalah akidah kan. Masalah akidah. Dulu sudah pernah kita bahas tentang akidah. Jadi rezeki itu sudah dijamin Allah. Yang tidak dijamin Allah itu iman. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Kalau rezeki itu dijamin. Jadi bagi orang yang mengimani rezeki itu dari Allah, ya tawakalnya kepada Allah, bukan kepada perusahaannya, bukan kepada bank, bukan kepada instansi, bukan kepada bosnya. Kalau dia yakin bahwa rezeki dari Allah, ya mau kerja di mana aja kan sama saja kan. Karena yang penting kita itu bekerja secara halal. Kebetulan saya makan ya, udah kerja sana sini ya. Antara kerja dengan rezeki itu kebanyakan nggak nyambung. Kita kerjanya ke utara, rezekinya dari selatan. Kita kerja ke barat, rezeki dari timur. Itu udah biasa. Tapi kalau nggak mau kerja ya bagi laki-laki wajib kerja. Urusan rezeki di tangan Allah. Kalau nggak percaya keluar saja di tempat yang haram. Kerja yang lain. Yang penting kerja, berusaha. Dan rezeki tidak hanya uang ya. Mesti paham. Rezeki tidak hanya uang. Dulu teman saya kerja di bank, gajinya 50 juta, gaji pokok. 50 juta per bulan. Itu tahun 2010-an kira-kira. Kemudian dia keluar, bisnis. Penghasilannya itu nggak jelas. Kadang 3 juta, kadang 4 juta, kadang 4 juta. Saya tanya, apakah rezekimu turun? Dia jawab tidak. Rezeki itu tetap kok. Loh kok bisa?
Ya karena dulu masih di bank itu stres terus. Kalau Senin itu pecah kepalanya gitu. Meeting dengan bos-bosnya dibentak-bentak, ditarget-target. Akhirnya hampir tiap hari dia itu ke dokter terus, berobat terus. Jadi sakit itu bisa gonta-ganti. Kalau nggak dia, istrinya, anaknya, kalau nggak mobilnya nabrak, penghasilannya besar, tapi pengeluarannya besar. Setelah keluar bank, penghasilannya cuma 5 juta, 3 juta. Tapi hatinya tenang, tentram, nggak pernah ketemu dokter. Mobilnya nggak pernah nabrak karena udah nggak punya mobil. Berarti rezekinya akan tetap. Asal mami rezeki tidak hanya uang. Kita sehat itu rezeki. Anak istri sehat itu rezeki. Kita punya waktu luang, bisa healing-healing, bisa jalan ke Uzbekistan itu rezeki. Ya, Alhamdulillah kemarin ke Uzbekistan nggak bayar. Umroh juga nggak bayar. Ya kan itu rezeki, walaupun kita nggak pegang uang ya. Tapi kan kita bisa jalan secara gratis. Itu kan ya rezeki kan. Ya diterima aja, nggak usah ditolak. Milih mana? Kalau kemarin itu misalnya 35 juta. Dikasih uang tapi tetap di sini sama tidak dikasih uang tapi bisa umroh. Lah, plus Uzbekistan. Kalau saya terserah lah, dikasih uang yang mau, suruh umroh ya, ya mau. Itu sama kok rezekinya itu sama. Cuma bentuknya yang beda. Gitu ya, Allah Allah. Masya Allah, barakallah. Gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi perkuat lagi ya pemahaman tentang rezeki. Sekali lagi rezeki itu bukan hanya berupa materi harta, tapi juga kesehatan. Waktu luang itu Masya Allah rezeki yang luar biasa. Jadi jangan takut untuk meninggalkan, untuk benar-benar menjauhkan riba itu sendiri. Ya, karena memang rezeki itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar, gitu ya. Sampai kemudian kita masih hidup, insya Allah masih ada rezekinya, gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita juga teman-teman, perkuat lagi makna rezeki dalam Islam seperti apa gitu ya. Baik, jazakallah khair Ustaz, dan selanjutnya pertanyaan dari Kang Muhandis ya. Ustaz izin bertanya tentang mengenai fatwa terkait bunga bank yang dihalalkan oleh Darul Ifta atau lembaga fatwa di Mesir. Nah, dalil seperti apa yang mereka gunakan dalam menetapkan fatwa tersebut, Ustaz? Jadi itu menurut saya ada kesalahan di dalam menyimpulkan ya. Jadi Ustadz yang ngomong itu kayaknya ada yang salah. Jadi Darul Ifta bukan menghalalkan bunga bank. Hmm. Darul Ifta itu menghalalkan bank. Jadi bank Hmm. itu lembaga yang haram. Yang haram itu bunga bank. Menurut saya itu penyimpulan yang keliru. Ustadz yang ngetop itu menurut saya keliru. Jadi Darul Ifta itu membolehkan bank, membolehkan bank. Bukan menghalalkan bank. Tapi bukan menghalalkan bunga bank. Allah alam. Baik, Yang saya ketahui begitu. Ustaz, jazakallah khair. Gitu ya, Kang Mandis ya, bahwa yang seharusnya disampaikan itu yang sesuai dengan Darul Ifta gitu ya. Darul Ifta itu menghalalkan bank bukan berarti menghalalkan bunga bank gitu ya. Nah ini dari Kang Hermawan ya. Kalau ngajak teman-teman yang masih kerja di leasing bagaimana Ustaz caranya? Yang ada malah saya dimusuhi. Ya bilang aja kerja di leasing itu bahaya ya. Karena bisa tenggelam kalau terlalu tengah ya. Hati-hati ya kerja di leasing. Insya Jadi Allah. sampaikan di leasing itu lebih berat dari bank ya. Leasing itu lebih berat dari bank. Hmm. Kalau bank itu kenanya riba. Kalau leasing kenanya dua ya. Haramnya dua karena ada multi akad dan ada ribanya. Maka kesimpulannya kalau kerja di bank itu 100% haram, kalau di leasing 200% haram.
Dan itu bisa tenggelam ya kalau terlalu tengah. Masya Allah. Ini masih lanjut nih Ustaz, pertanyaan dari Pak Hermawan. Terus bagaimana Ustaz yang terjadi bank atau asuransi syariah, lembaga yang mengatasnamakan bank syariah atau asuransi syariah yang merasa di tempat kerjanya sudah ada dalil agama atau ada fatwa gitu ya, bahwa ya tadi ya dengan label syariah itu sendiri Ustaz, merasa aman. Iya, jadi karakter ekonomi kapitalis itu dia bertumpu kepada dua hal ya, riba dan judi. Riba dan judi. Hmm. Dia berputar di situ. Dia cari uang dari situ. Bank itu muncul karena apa? Karena menghalalkan riba. Coba bayangkan bank seperti itu kemudian disyariahkan. Itu sangat berat. Mensyariahkan bank itu sangat berat. Nah, bank dan asuransi itu sebenarnya lembaga intermediasi. Kalau dalam Islam itu kan sebenarnya harusnya muamalah itu langsung ya. Utang piutang langsung pihak satu, pihak dua. Kalau asuransi itu kan penjaminan ya, bisa satu pihak dua. Kalau ada lembaga yang memediasi itu sangat sulit disyariahkan, sangat sulit. Kalaupun dipaksa untuk syariah itu nanti akan memperkosa syariah. Jadi ustadz-ustadz yang ahli agama sekarang malah kerjaannya memperkosa syariah. Itu istilah kita dulu namanya apa? Bank syariah seperti babi yang dijilbabi gitu. Karena terlalu dipaksa untuk syariah. Sangat sulit. Nah, itu saya sudah membuat satu buku sendiri tentang bank syariah ya. Rekonstruksi bank syariah itu kritik terhadap bank syariah. Ya, 90% masih haram. Insya Allah. Eh, Baik Ustaz, ini ada pertanyaan selanjutnya Ustaz tentang saham. Kira-kira apa mau dibahas secara terkhusus materi tentang saham syariah atau sukuk dan sebagainya atau gimana Ustaz? Tentang saham riba. Saham itu bukan haram ya. Jual beli saham itu tidak sah, bukan haram, tidak sah. Hmm. Karena saham itu akad investasi atau akad sirkah. Sehingga kalau mau menjual saham itu kan ada bukti kita beri investasi. Maka kalau kita mau menjual saham, harusnya apa? Akadnya harus diputus dulu. Itu seperti nikah ya. Nikah, tanda bukti kita nikah itu apa? Dapat akte nikah kan? Hmm. Kalau ada orang kemudian bosen sama istrinya bertengkar terus ada orang lain pengen menikahi istrinya, caranya gimana? Udahlah, beli saja akte nikah saya. Nanti kamu jadi istrinya, jadi suaminya. Nah, jual beli saham itu logikanya kayak itu. Oh. Tidak melalui ijab kabul yang benar. Karena saham itu akad sirkah, bukan akad beli. Gitu ya. Allah Allah. Baik Ustaz, jazakallah khair. Nah ini ada pertanyaan dari Bu Ika ya, ini agak unik sedikit nih. Pernah motivator ngasih solusi keuangan untuk punya beberapa kartu kredit. Wah, motivator mana nih? Kalau pakai kartu yang satu sebelum jatuh tempo dibayar dengan kartu yang lain. Terus aja berputar seperti lingkaran setan. Dipakai tapi nggak kena bunganya. Bagaimana Ustaz? Kartu kredit yang tidak kena bunganya berarti ya. Ya, kalau dalam akad ya, kita sudah belajar akad. Hmm. Kalau ada akad yang mengandung keharaman, itu jatuhnya tidak sah akad itu. Hmm. Akad kartu kredit, itu kalau dibayar sebelum jatuh tempo tidak kena bunga. Tapi kalau melewati jatuh tempo kena bunga. Kalau kita setuju itu akad yang batal, itu akad yang tidak sah.
menyetujui keharaman. Walaupun kita nggak pernah melanggar, tapi menyetujui itu sudah akad yang salah. Hmm. Gitu ya, Allah. Baik, Ustaz. Nah, ada mungkin satu lagi ya dari Pak Nugi, mungkin sebagai prolog bahwa denda dalam hutang piutang itu kan riba. Nah, bagaimana hukum denda jika terjadi keterlambatan pembayaran pada akad sewa menyewa, Ustaz, bukan hutang piutang? Kalau pada sewa menyewa bukan riba. Bukan riba. Hmm. Asalkan benar ya, itu benar denda dari sewa ya. Misalnya sewa mobil, Hmm. sehari 300.000. Hmm. Ternyata dia pinjam selama 3 hari, kan 900.000. Hmm. Dia terlambat sehari, kena denda 300.000, itu halal, Hmm. bukan haram. Gitu ya, Allah. Oh, berarti kalau kontrakan Ustaz, misalkan jatuh tempo biasanya pembayaran tanggal 30, terus kemudian belum punya duit, oke si pemiliknya bilang udah maksimal tanggal 5 belum bayar lagi. Itu kan kita sewa tempat. Apa emang itu termasuk demikian atau masuknya riba, Ustaz? Ya makanya harus hati-hati. Itu denda atas sewa atau denda karena belum bayar, ya beda. Oh. Kalau denda karena belum bayar namanya makanya saya bilang hati-hati. Ini denda atas sewa atau denda atas utang. Kalau denda atas utang kan riba. Gitu ya. Allah. Allah. Oke, siap Ustaz, jazakallah khair. Masya Allah, tabarakallah ya. Wah, hmm, boleh deh Ustaz ya satu lagi Ustaz nih kayaknya urgent sekali kayaknya. Tentang bagaimana solusi yang tepat untuk keluar dari akad riba dari bank. Apakah kita akad ulang atau kita putuskan akadnya secara sepihak? Ya sebenarnya kembali kepada syariah. Semua akad yang melanggar syariah itu fasah. Hmm. Fasah itu otomatis batal. Nggak usah diputuskan, itu secara memang batal. Oh. Fasah. Tapi masalahnya kita hidup di dalam kehidupan yang tidak Islam. Ya, bisa menimbulkan konflik gitu. Jadi semua akad yang melanggar syariah itu fasah, otomatis batal. Ini secara begitu. Itu ya, Allah. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita lanjut kembali di pekan yang akan datang. Masih ada kurang lebih 5 lagi ya pendapat yang menghalalkan bunga bank itu sendiri. Tapi Masya Allah tadi pertanyaan yang luar biasa dan juga sudah terjawab semua Insya Allah ya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan kita keberkahan selalu dalam usia, dalam waktu luangnya untuk bersama-sama kita taat kepada Allah, mengkaji Islam lebih dalam lagi. Dan tentunya tadi disampaikan juga bahwa ekonomi kapitalisme ini berjalan memang harus adanya riba dan juga judi gitu ya. Maka agak sulit memang untuk memberantas riba apalagi judi juga gitu ya. Kecuali dengan perubahan sistem itu sendiri. Maka yuk sama-sama kita berusaha ya mendakwahkan untuk senantiasa merubah sistem ini menjadi lebih baik tentu dengan dihilangkannya riba, dihilangkannya judi dengan sistem yang lebih baik yaitu sistem Islam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Mungkin sebagai penutup closing statement-nya boleh disampaikan Ustaz. Ya, Alhamdulillah untuk 4 dari 9 sudah kita bahas ya. Khawatir masih 5 lagi. Insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz di Condro PSD ya. Masya Allah sudah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Ustaz Dwi Condro diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan selalu, keberkahan dalam rezeki dan usianya hingga kemudian kita masih bisa ya menimba ilmu dari beliau untuk senantiasa kita semakin taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga diri kita masing-masing senantiasa Allah berikan kesehatan agar masih tetap istiqomah gitu ya untuk belajar Islam, untuk memperdalam fikih muamalah di Iskariman Properti Syariah kajian pekanan ya. Yang baru bergabung mungkin kami selalu mengadakan kajian pekanan setiap Jumat pagi via Zoom. Nanti link Zoom-nya terutama marketing freelance bisa minta ke mentornya masing-masing. Baik, cukup sekian pada kesempatan pagi kali ini kita bersama-sama tutup kajian kita dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.